Oke, pagi semuanya. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh konten edukasi investasi media sosial terhadap minat berinvestasi generasi Z pada reksadana dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasinya. Sebelumnya kami ada 3 orang. Yang pertama ada Aulia Aisyah Putri, yang kedua ada saya sendiri Beril Jevon Junius, kemudian yang ketiga ada Claresta Ulima Jidat Aspasia. Akan dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Investasi adalah kegiatan menempatkan dana yang kita miliki saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Permasalahannya di Indonesia ini biasanya rendah sekali minat masyarakat untuk berinvestasi. Sebagian besar masyarakat masih memilih menabung atau melakukan investasi jangka pendek karena menganggap bahwa investasi itu rumit dan juga membutuhkan modal yang besar. Selain itu juga pemahaman mengenai manfaat investasi juga masih minim. Padahal, semakin banyak seseorang menerima edukasi tentang investasi, semakin besar juga kemungkinan munculnya minat untuk berinvestasi. Selanjutnya ada latar belakang dari Gen Z dan media sosial ya. Ketika perdagangan efek dibuka dan sosialisasi dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, mulai banyak mahasiswa dan generasi Z yang tertarik dengan investasi. Gen Z adalah kelompok yang aktif menggunakan media sosial setiap hari, sehingga mereka terbiasa menerima informasi melalui konten-konten digital, mulai dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube, yang menjadi tempat bertemunya edukasi investasi dengan calon investor pemula. Konten edukasi berbentuk video yang singkat, infografis, hingga penjelasan influencer membuat materi investasi terlihat mudah dipahami, dan inilah yang membuat media sosial berperan besar dalam membentuk minat investasi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari latar belakang tadi kita menemukan beberapa masalah. Yang pertama ada minat berinvestasi masih rendah. Yang kedua ada pemahaman mengenai investasi masih kurang. Banyak orang menganggap investasi butuh modal besar dan juga berisiko tinggi. Kemudian yang ketiga ada literasi keuangan generasi muda masih rendah, sehingga mereka kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada batasan masalahnya. Jadi instrumen investasi ini yang dibahas hanya reksadana, bukan saham atau obligasi. Yang pertama ada konten edukasi investasi di media sosial sebagai variabel X. Kemudian sebagai variabel B ada minat berinvestasi pada reksadana. Kemudian ada literasi keuangan sebagai variabel moderasi atau variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara X dan Y. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama mengetahui apa konten edukasi di media sosial berpengaruh terhadap minat berinvestasi. Yang kedua ada mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat investasi. Kemudian yang ketiga ada mengetahui apakah literasi keuangan memperkuat pengaruh konten edukasi terhadap minat investasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini mendukung dengan pengembangan teori tentang perilaku investasi terutama pada generasi Z yang banyak mengakses edukasi melalui media sosial. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa agar bisa memanfaatkan konten edukasi untuk belajar tentang keuangan. Untuk dosen dan kampus, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dalam menyusun materi pembelajaran. Untuk peneliti berikutnya, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan variabel lain. Selanjutnya ada landasan teori atau definisi variabel tersebut. Konten edukasi investasi adalah konten pada media sosial yang memberikan pengetahuan mengenai investasi. Minat berinvestasi adalah dorongan seseorang untuk melakukan investasi dan juga mempelajari cara berinvestasi. Kemudian literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan dasar
mengelola keuangan, dan membuat keputusan yang tepat. Jadi hubungan ketiganya adalah konten edukasi menumbuhkan minat dan juga literasi keuangan memperkuat pengaruh tersebut. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Yang pertama ada konten edukasi investasi atau variabel X ke minat berinvestasi variabel Y. Untuk yang kedua ada literasi keuangan variabel Z sebagai variabel moderasi. Jadi kerangka konseptual ini adalah gambaran hubungan antara variabel dalam penelitian kami. Dan variabel pertama ini adalah konten edukasi investasi di media sosial. Konten ini juga biasanya berupa video, infografis, atau penjelasan singkat dari influencer atau lembaga keuangan di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Variabel kedua ini adalah minat berinvestasi, yaitu keinginan seseorang untuk berinvestasi dalam penelitian. Dan penelitian ini fokusnya pada reksadana. Lalu variabel ketiga ada literasi keuangan, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami informasi keuangan seperti cara mengelola uang, risiko investasi, dan juga bagaimana menentukan keputusan finansial yang tepat. Hubungannya ini diuji apakah konten edukasi di media sosial ini dapat meningkatkan minat berinvestasi individu. Namun hubungan ini tidak berdiri sendiri. Ada variabel moderasi yaitu literasi keuangan yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Artinya, jika seseorang memiliki literasi keuangan yang baik, konten edukasi yang ia lihat di media sosial akan lebih mudah dipahami dan diterapkan sehingga minat investasi semakin besar. Tetapi jika literasi keuangan rendah, konten edukasi mungkin tidak banyak membantu meningkatkan minat investasi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama ada H1A, konten edukasi ke minat berinvestasi. Ada H1B, literasi keuangan ke minat berinvestasi juga. Dan ada H1C, literasi keuangan memoderasi hubungan X ke variabel X ke variabel Y. Jadi hipotesis ini digunakan untuk membuktikan dugaan sementara dalam penelitian. Hipotesis pertama atau H1A menyatakan bahwa semakin sering seseorang menerima konten edukasi investasi melalui media sosial, semakin besar pula minatnya untuk berinvestasi. Logikanya, semakin banyak informasi yang dia terima, semakin paham seseorang mengenai manfaat investasi. Untuk hipotesis kedua atau H1B menyatakan bahwa semakin tinggi literasi keuangan seseorang, semakin besar juga minatnya untuk berinvestasi. Individu yang memiliki literasi keuangan baik biasanya lebih mampu mengelola risiko dan mengambil keputusan finansial. Untuk hipotesis ketiga atau H1C merupakan hipotesis moderasi, yaitu literasi keuangan diduga memperkuat pengaruh konten edukasi. Semakin tinggi literasi keuangan seseorang, semakin efektif konten edukasi dalam meningkatkan minat investasi. Jadi intinya literasi keuangan ini bukan hanya berdiri sendiri sebagai variabel, tapi ia juga mempengaruhi sejauh mana seseorang mampu menerima edukasi dari media sosial dan mengubahnya menjadi tindakan investasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metodenya kami gunakan kuantitatif dengan pendekatan survei atau kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan ini dipilih karena kami ingin mengukur hubungan antara variabel melalui angka, analisis statistik, dan juga hasil yang bersifat objektif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online. Dan kami memilih metode survei ini karena responden penelitian adalah Gen Z yang sangat aktif di medsos, sehingga pengisian kuesioner lebih efektif dilakukan secara digital. Selanjutnya ada unit analisis dan populasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu anggota Gen Z yang sudah pernah melihat konten edukasi tentang investasi.
Populasi kami adalah Gen Z yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Kenapa Gen Z? Karena mereka adalah kelompok yang paling aktif menggunakan medsos sebagai sumber informasi, termasuk mengenai keuangan dan juga investasi. Selanjutnya ada sampel penelitian. Teknik sampling yang kami gunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria kami adalah responden berusia 18-27 tahun, aktif menggunakan medsos, pernah melihat konten edukasi investasi. Untuk menunjukkan jumlah sampel, kami juga menggunakan acuan Hare et al, yaitu minimal 10 kali jumlah indikator dalam penelitian. Karena ada 12 indikator, maka minimal dibutuhkan 120 responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ada dua jenis data yang dipakai. Yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui Google Form. Di dalam kuesioner terdapat 3 bagian, yaitu identitas responden, pertanyaan mengenai konten edukasi dan juga literasi keuangan, dan juga minat investasi. Yang kedua ada data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian sebelumnya, laporan OJK, dan juga data dari Bursa Efek Indonesia. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat teori dan memberikan gambaran umum mengenai fenomena di lapangan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert, yaitu skala 1 sampai 5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kuesioner dibagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas responden, pertanyaan variabel X dan Z, serta pertanyaan variabel Y. Skala Likert juga dipilih agar responden mudah menjawab dari data dapat diolah secara statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya untuk memaparkan mengenai operational variable dalam penelitian kami yang berjudul pengaruh konten edukasi investasi media sosial terhadap minat berinvestasi reksadana pada generasi Z dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu konten edukasi investasi media sosial sebagai variabel X, minat berinvestasi reksadana sebagai variabel Y, dan literasi keuangan sebagai variabel moderasi atau variabel Z. Yang pertama adalah variabel X, yaitu konten edukasi investasi media sosial. Pada variabel ini mengacu pada informasi edukatif mengenai investasi yang diterima oleh generasi Z melalui platform media sosial. Indikator pengukurannya mencakup 6 aspek, yaitu yang pertama kualitas informasi yang dilihat dari kejelasan, ketepatan, dan kedalaman dari materi. Lalu kredibilitas dari sumbernya, yaitu mencakup kepercayaan terhadap penyaji konten dan reputasi sumber. Kemudian relevansi konten, yaitu kesesuaian konten dengan kebutuhan dan kondisi keuangan audiens. Lalu kemudahan pemahaman, sejauh mana bahasa dan penjelasan mengenai materi mudah dipahami. Lalu visualisasi dan penyajian, kemenarikan tampilan dan variasi media yang diberikan. Dan yang terakhir adalah frekuensi paparan, yaitu intensitas dan konsistensi audiens dalam mengakses konten. Nah, seluruh indikator ini diukur menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Yang kedua adalah variabel Y, yaitu minat berinvestasi reksadana. Variabel ini mengukur keinginan dan kesiapan responden untuk memulai atau meningkatkan investasi. Indikator yang digunakan meliputi yang pertama niat berinvestasi, lalu kesiapan bertindak, persepsi terhadap keuntungan dan risiko, kemudian pencarian informasi, dan aktivitas belajar investasi. Nah, seluruh indikator itu diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yang ketiga adalah variabel Z, yaitu literasi keuangan atau sebagai variabel moderasi. Nah, variabel ini menggambarkan pengetahuan dan kemampuan responden dalam memahami konsep keuangan. Indikatornya terdiri dari pengetahuan keuangan secara objektif, kemudian diukur melalui tes pengetahuan dasar investasi, pemahaman konsep investasi menggunakan skala Likert 1 sampai 5,
Kemudian kepercayaan diri finansial juga menggunakan skala Likert 1-5. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji instrumen penelitian dan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji instrumen penelitian. Yang pertama adalah dari uji instrumen penelitian adalah uji validitas. Validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, validitas diuji dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan total skor konstruk. Nah, kriteria ini yaitu jika R dihitung lebih dari R tabel, maka item valid. Kemudian jika R hitung kurang dari R tabel, maka item tidak valid. Nilai R tabel ditentukan berdasarkan jumlah responden. Pada tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Item yang dinyatakan valid berarti dapat memberikan data yang tepat dan sesuai dengan variabel penelitian. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Reliabilitas adalah menunjukkan sejauh mana instrumen yang diteliti dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas ini dilakukan menggunakan metode belah 2. Kemudian dihitung dengan rumus Sperman-Brown. Dan jika nilai reliabilitasnya tinggi, maka instrumen dapat digunakan secara stabil dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini dilakukan agar analisis regresi dapat digunakan secara tepat. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Nah, uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa antar variabel ini yang independen tidak saling berkorelasi secara kuat. Pengujian dilakukan menggunakan nilai VIF. Nah, jika VIF-nya itu lebih kecil dari 5, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang kedua adalah uji heteroskedasitas. Nah, uji ini melihat apakah varians residual berbeda antar pengamatan. Kemudian yang ketiga adalah analisis regresi dan pengujian hipotesis. Untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel digunakan regresi linear berganda. Kemudian dilakukan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dan hasilnya jika nilai signifikansinya kurang 0,05 maka pengaruhnya signifikan. Sedangkan untuk uji F untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansinya kurang 0,05 maka model regresi layak digunakan. Kemudian ada uji R2 untuk melihat seberapa variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan melalui uji instrumen dan uji asumsi klasik tersebut, instrumen dan model regresi dapat dinyatakan layak dan valid untuk digunakan dalam penelitian. Untuk pertanyaan dari penelitian kami ada 3. Yang pertama yaitu apakah konten edukasi investasi media sosial akan berpengaruh nantinya secara signifikan terhadap minat berinvestasi generasi Z pada reksadana. Yang kedua, apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi generasi Z pada reksadana? Dan yang terakhir, apakah literasi keuangan akan memodernisasi atau malah memperkuat atau bahkan memperlemah pengaruh konten edukasi investasi media sosial yang nantinya akan berpengaruh terhadap minat berinvestasi generasi Z pada reksadana? Untuk tujuan penelitian kami ada 3. Yang pertama yaitu adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh konten edukasi investasi media sosial terhadap minat berinvestasi generasi Z pada reksadana. Yang kedua, menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap minat berinvestasi generasi Z pada reksadana. Dan yang terakhir, menguji dan menganalisis peran literasi keuangan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara konten edukasi investasi media sosial dengan minat berinvestasi generasi Z pada reksadana.